Assalamualaikum mujahid dan mujahidah. Hari ini kita masuk tema 1, subtema 1, fokus pembelajaran IPA. Mujahid dan mujahidah, tahukah kalian bahwa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 14 abad silam telah memuat pengetahuan yang terbukti kebenarannya di abad modern ini. Bahkan secara tersurat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang proses penyerbukan pada tanaman bunga seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 22, yang artinya kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan bagaimana angin berperan pada proses perkembangbiakan tumbuhan. Sebagai tanda rasa syukur, mari amati beberapa jenis tumbuhan di sekitar kita agar bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari kita mengulang materi tentang salah satu bagian dari tumbuhan, yaitu bunga. Silakan perhatikan gambar ini. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Pada bunga ada benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Mujahid dan mujahidah, kita masuk bahasan selanjutnya, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan pada serbuk sari dan sel kelamin betina pada putik. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Perkembangbiakan pada bunga diawali dengan penyerbukan, yaitu bertemunya benang sari dan putik. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan yang berada di dalam serbuk sari dengan sel kelamin betina yang berada di dalam putik. Pembuahan pada bunga akan mengakibatkan gugurnya mahkota, kelopak, dan benang sari. Kemudian muncul bakal buah yang akan menjadi buah, sedangkan bakal biji akan menjadi biji. Biji yang terdapat di dalam buah jika ditanam akan menjadi makhluk hidup baru. Inilah yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Ayo amati perbedaan kedua jenis bunga ini. Kalian akan mengetahui bahwa ada yang dimiliki oleh bunga sepatu tetapi tidak dimiliki oleh bunga rumput, sehingga cara penyerbukan kedua bunga tersebut mengalami cara bantuan penyerbukan yang berbeda. Karena warnanya mencolok dan memiliki nekstar serta baunya yang harum, penyerbukan bunga sepatu dibantu oleh hewan. Bunga rumput tidak memiliki mahkota, tidak adanya nekstar, dan warnanya tidak mencolok, tetapi serbuk sarinya banyak dan ringan. Penyerbukan bunga rumput dibantu oleh angin. Ada juga bunga yang penyerbukannya dibantu oleh air, yaitu bunga yang habitatnya di air seperti bunga teratai dan eceng gondok. Bahkan bunga vanili yang putiknya tertutup oleh mahkota, penyerbukannya harus dibantu oleh manusia. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, yaitu tanpa adanya sel kelamin jantan dan betina yang dapat menghasilkan keturunan baru. Perkembangbiakan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu
vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita lihat beberapa jenis perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami. Cara perkembangbiakan tumbuhan bersel satu adalah dengan membelah dirinya sendiri. Sel anak akan memisahkan dirinya secara langsung dan sudah dapat menghasilkan keturunan atau memiliki anak. Contohnya volvox, ganggang hijau, dan euglena. Spora adalah alat perkembangbiakan yang terletak di dalam kotak spora atau sporangium. Jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh ke tanah yang cocok. Selanjutnya, spora akan bertumbuh dan berkembang sehingga dapat menghasilkan keturunan baru atau anak. Perkembangbiakan dengan spora terdapat pada jamur, suplir, pakis, serta lumut. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah tebu, bambu, dan pisang, serta palem. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif daun. Tunas tersebut akan bertumbuh dan berkembang menjadi anak atau keturunan baru. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi anak bila diletakkan di tanah gembur. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tunas adalah cocor bebek dan begonia. Tunas adventif akar yaitu tunas yang tumbuh pada akar lalu berkembang menjadi anak atau memiliki keturunan baru. Contohnya terdapat pada tanaman cemara. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Batang tanaman tersebut bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru, sehingga menjadi tanaman baru. Batang tersebut menyentuh tanah dengan sendirinya. Contoh tumbuhan bergeragi di atas permukaan tanah adalah arbei, stroberi, rumput teki, dan pegagan semanggi. Batangnya menjalar di dalam tanah. Di setiap ruas akan tumbuh kuncup lalu berkembang menjadi tanaman baru. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan alang-alang. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jika ditanam, umbi akar akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak, dan bunga dahlia. Pada tanaman singkong, walaupun akar pada singkong juga dimanfaatkan sebagai cadangan makanan, tetapi singkong tidak berkembang biak dengan umbi akar, karena umbi akarnya tidak dapat dimanfaatkan sebagai alat perkembangbiakan. Jika kita menanam singkong atau bagian umbi akarnya tidak akan tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Kentang, talas, bengkuang, dan ketela rambut merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas. Jika lingkungan sesuai, batang tersebut akan tumbuh menjadi tunas baru. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai makanan cadangan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram. Pada ketiak daun terdapat tunas sebagai calon anak yang disebut siung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Baik, mujahid dan mujahidah, mari kita ambil kesimpulan dari sisi duniawi.
Amatilah jenis-jenis bunga yang ada di sekitarmu. Dengan mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tanaman, dapat memudahkan kita melestarikannya. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanaman di sekitarmu dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik? Rawatlah tanaman di sekitarmu secara rutin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat ke-24 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Berdasarkan ayat di atas, maka siram dan rawatlah tanamanmu dengan baik sebagai wujud rasa syukur atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Baik mujahid dan mujahidah, sekian dulu video pembelajaran hari ini. Semoga video ini bisa membantu antum belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.